materi This call is now being recorded. materi udah, terus tinggal Ya, langsung dimulai. langsung dimulai aja. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya selaku tanggung jawab dari broker pengajian online ingin mengadakan pengajian online yang pematerinya oleh Ustadz Fadul Nadim. Dipersilakan buat Ustadz Fadul Nadim untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, sekadar berbagi. Karena ilmu itu jika tidak dibagikan, itu akan menjadi sumber bencana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Ini tadi saya juga bingung ya sebenarnya. Saya tanya itu tentang apa gitu. Katanya bebas. Ya udah, karena menjelang Idul Adha, materinya tentang Idul Adha aja. Sebagaimana yang kita tahu, Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kebangetan. Jadi jangan jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu nanti akhirnya yang masuk itu kalimat terakhir. Jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu harus diganti itu. Jika ditinggalkan kebangetan, udah. Sunnah itu kalau kita definisikan itu makan, kalau hanya sekedar makan nasi, itu namanya fardu, makanan pokok. Sunnahnya apa? Sambal, lauk, sayur, dan sesuatu yang bisa membuat makan ini lebih enak. Nah, itu namanya sunnah. Jadi akhirnya yang ada di pikiran kita itu adalah sunnah itu adalah sesuatu yang harus kita lengkapi. Bukan kita tinggalkan karena hanya sekedar hukumnya sunnah. Ada nggak orang yang makan, dia hanya makan nasi saja? Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi dia itu perlu untuk mencari pendukung agar supaya nasi ini menjadi lebih enak ketika kita makan. Nah, itu salah satu pengertian sunnah. Muakkadah. Muakkadah itu artinya yang sangat dianjurkan. Di mana Nabi itu tidak pernah meninggalkannya. Itu namanya muakkadah. Muakkadah itu kalau dalam makanan mah sambel lah, sambel. Atau bumbu, garam. Nah itu kan masak tanpa garam ya sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi kan nggak enak gitu. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkadah itu artinya sangat dianjurkan. Cara kita mengerjakan sholat Idul Adha itu sebenarnya ya semua juga tahu lah. Sekedar berdiri, angkat tangan, membungkuk, terus tiduran kan begitu ya. Sujud. Nah, lalu bagaimana agar tindakan yang kita lakukan ini tidak hanya sebatas senam gitu ya. Tapi juga bisa bernilai pahala. Nah, sesuatu menjadi bernilai pahala itu jika diiringi dengan niat dan dikerjakan sesuai dengan standar operasional. Ada SOP-nya sholat itu.
Pokoknya segala sesuatu itu ada SOP-nya. Pasti itu. Dalam hal apapun. Bahkan dalam main ML pun, Mobile Legend pun itu ada SOP-nya kan begitu ya. Iya. Masa marksman harus jadi tank? Masa marksman MM harusnya maju? Lah kan mati terus nantinya. Nah sama, dalam hal apapun itu harus ada SOP-nya. Sekolah pun sama kan ya, kuliah pun sama ada SOP-nya lah. Nah begitu pun juga dengan ibadah. Nah SOP dalam ibadah itu namanya syarat dan rukun namanya. Dalam ibadah itu. Ibadah yang tidak memenuhi standar SOP itu namanya bukan ibadah. Itu namanya maksiat namanya. Namanya maksiat. Jadi jangan dikira yang namanya maksiat itu cuma ke diskotik, dugem. Enggak cuma begitu. Orang ke masjid pun itu bisa menjadi maksiat. Ketika ibadah yang dikerjakan itu tidak memenuhi syarat dan rukun. Contoh sederhana. Kita punya pembantu nih ya. Kita punya pembantu. Disuruh masak kolak. Ini pembantu ini masak kolak tapi diberi bawang putih. Nah ini kan masak kolak pisang menggunakan bawang putih itu tidak sesuai dengan standar SOP. Lalu ketika pekerjaan ini tidak menjadi standar, tidak memenuhi standar SOP, kira-kira majikannya ini marah enggak? Ya marah, ini namanya ngeledek ini. Ini namanya pelecehan. Kan begitu. Disuruh ngepel. Ini ngepel lantai. Ini ngepelnya menggunakan pakaian kesayangan majikannya. Memang lantainya bersih, memang benar lantainya bersih. Tapi kan dimarahi. Nah ini dalam hal apapun sebenarnya adalah SOP lah. Begitu juga dalam hal ibadah. Nah ketika ibadah ini tidak memenuhi standar SOP itu jadinya maksiat jadinya. Jadinya maksiat. Nah lalu bagaimana caranya agar kita itu memenuhi standar SOP? Sebenarnya mudah. Mempelajari standar SOP sholat Idul Adha itu jauh lebih mudah daripada kita belajar bikin donat. Kan begitu. Apa standarnya? Ya standarnya orang sholat itu ya harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dan berlangsung secara terus-menerus. Itu namanya syarat. Berlangsung secara terus-menerus selama ibadah ini dikerjakan. Itu namanya syarat. Dan ada rukun. Kalau rukun itu adalah rangkaian ibadahnya. Sesuatu yang harus ada dan terputus. Sesuatu yang harus ada dan terputus dan bagian dari ibadah tersebut. Nah, itu namanya rukun. Contoh, takbiratul ihram itu rukun sholat, bukan syarat sholat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil itu adalah syarat sholat, bukan rukun sholat. Paham ya? Sama lah kuliah juga begitu. Kuliah juga ada rukun, ada syarat. Rukun kuliah itu apa? Ya beli buku pelajaran, kan gitu ya. Membeli buku pelajaran yang diajarkan. Kemudian syarat kuliah kan ada ya, syarat kuliah juga apa? Ya daftar, ya bayar. Nah itu kan syarat kuliah kan begitu. Sama. Ibadah pun ada syarat, ada rukun. Nah, syarat sholat Idul Adha itu sama dengan syarat-syarat sholat yang lainnya. Yaitu suci dari dua hadas, suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian menghadap kiblat. Nah kan menghadap kiblat ini kan harus dilakukan terus-menerus selama sholat itu dikerjakan. Begitu juga dengan suci dari dua hadas, karena termasuk syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dan terus-menerus selama ibadah itu dikerjakan. Kemudian syaratnya menghadap kiblat, kemudian suci dari najis. Suci dari najis yang tidak diampuni.
pada badan, pakaian, dan tempat. Badan, pakaian, dan tempat. Kemudian syaratnya lagi tamyiz. Tamyiz itu artinya mengerti. Kemudian syaratnya lagi al-ilmu bikaifiyatiha. Syarat ibadah mengetahui cara mengerjakannya. Kemudian syaratnya lagi Islam. Jadi syarat sholat Idul Adha itu sama seperti syarat sholat yang lainnya. Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat. Badan, pakaian, dan tempat, dan sesuatu yang dibawanya. Dan sesuatu yang dibawa, jam tangan, dompet, HP. Jadi kalau HP-nya najis, ya jangan dibawa HP-nya. Atau dompetnya najis. Karena di dalam dompet itu ada uang, di mana uang ini adalah kembalian dari tukang ikan atau tukang ayam yang tangannya najis karena terkena darah ayam, terkena darah ikan, kemudian najis ini mengenai uang. Jika uang yang najis ini dibawa sholat atau uang yang najis ini diletakkan di dalam dompet, lalu dompetnya dibawa sholat, maka sholatnya nggak sah. Oh, jadi kalau sholat itu lebih baik dompetnya ditaruh gitu ya? Ya, Daripada dibawa di kantong gitu ya, ditaruh di tempat aja gitu ya? ya ditaruh di. Takut barangnya itu najis gitu ya? Iya. Kalau sekedar khawatir sih tidak masalah. Yang jadi masalah itu jika yakin. Jika yakin uang itu najis, najisnya ini karena terkena darah atau terkena kotoran gitu. Nah, ini sebaiknya dompetnya jangan dikantongi. Sebaiknya dompetnya itu diletakkan. Atau HP. Biasanya orang yang sering ke pasar itu beli ikan, milih-milih ikan, habis milih-milih ikan, habis milih-milih ayam, lalu tangan yang najis ini basah memegang HP. Maka otomatis HP-nya menjadi najis. Jadi sholatnya enggak sah gitu ya kalau HP-nya dikantongin ya, HP najis gitu. Ya, kalau HP najis dikantongin sholatnya enggak sah karena dianggap membawa sesuatu yang najis. Lalu syarat yang lainnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu harus yakin. Harus yakin, harus berdasarkan penelitian. Berdasarkan kompas, aplikasi, atau habar yang sudah masyhur. Jika kita berada di tempat yang asing, lalu kita tidak berusaha mencari arah kiblat, itu namanya ijtihad dalam kiblat. Lalu kita sholat, sekedar mengira-ngira, sekedar menduga-duga arah kiblat. Nah, itu sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat itu harus mengetahui arah kiblat. Dan juga harus mengetahui cara mengerjakannya. Sama kan ya? Kita itu tidak boleh mengendarai motor atau mengendarai mobil jika kita tidak mengetahui ini gimana ini? Oh ya. Jika kita tidak mengetahui cara mengendarai mobil dan cara mengendarai motor. Kenapa? Akan berbahaya. Karena rawan terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan ibadah. Jika kita ibadah itu tidak mengetahui cara mengerjakannya, itu rawan. Rawan ibadah yang kita lakukan itu bukannya bernilai pahala, tapi justru bernilai dosa. Sebenarnya sama sih dalam hal apapun itu sama. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus mengetahui cara mengerjakannya.
Ya ini syarat sholat. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum membahas tentang rukun sholat. Tadi itu syarat sholat ada berapa? Apa aja? Eh, izin jawab Pak. Ya. Jadi kalau tadi syarat sholat itu yang saya tangkap itu misalnya kayak wudhu, terus suci dari najis, terus harus menghadap ke kiblat dan memperhatikan sesuatu yang dibawanya gitu. Jadi Iya. misalnya kayak dari uang ataupun dari HP yang misalkan emang misalnya saya mengetahui gitu bahwasannya barang itu bekas terkena najis, maka barang tersebut itu tidak boleh dibawa ke tempat ibadah kayak gitu. Dan dari saya juga mau menanyakan Pak terkait ini ya, terkait arah kiblat, maksudnya mencari arah kiblat. Kalau semisalkan kayak maksudnya umpamanya tuh kalau misalkan posisinya lagi camping, tapi gimana ya, si orang itu tuh misalnya ketinggalan atau enggak lagi tersesat gitu di Kebingungan arah, tempat. Pak. Iya, kebingungan arah kayak gitu. Tapi dia itu nggak punya kompas, terus eh HP-nya ini baterainya habis gitu misalnya. Nah itu caranya dia mengetahui arah kiblat itu kayak gimana ya Pak ya? Kalau misalnya kejadian posisinya seperti itu gitu. Cari matahari. Nggak ada matahari umpamanya. Kalau pakai matahari itu dengan cara menancapkan tongkat. Jika bayangan itu ke arah timur, berarti lawan arah bayangan tersebut adalah arah barat. Dan kebetulan di Indonesia arah kiblat itu tidak jauh dari arah barat. Atau melihat lumut. Atau melihat lumut. Lumut itu pasti selalu menghadap ke arah mana? Ke arah timur. Nah itu gampang itu mah, survival itu mah. Pelajaran survival camping itu mah. Atau mencari ini bunga matahari. Bunga matahari itu arahnya kemana itu? Nah, lalu bagaimana jika kita sudah berusaha mencari arah, lalu kita sholat berdasarkan ijtihad, berdasarkan hasil penelitian kita, semampunya. Lalu bagaimana status sholat kita? Sah. Walaupun arah yang kita tuju itu salah. Karena Allah itu melihat usaha kita, bukan hasil dari usaha kita. Sebenarnya kita itu tidak wajib berhasil. Kita itu hanya wajib berusaha. Karena di dalam ayat Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang menuntut keberhasilan. Tetapi Allah itu hanya menuntut hasil usaha kita gitu. Ingin melihat kita berusaha. Kenapa? Karena usaha itu adalah bukti kesungguhan kita beribadah kepadanya. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ta'malun, ya'malun, kasabat, itu kan semuanya artinya usaha. Jadi tidak apa-apa. Bahkan seandainya kita pertama takbir menghadap ke suatu arah, lalu rakaat kedua ijtihad kita berubah. Ya kita mengikuti arah yang hasil ijtihad terakhir.
Umpamanya sholat dohor 4 rakaat. Setiap rakaat menghadap ke arah yang berbeda. Berdasarkan ijtihad. Itu semuanya sah itu. Itu semuanya sah. Karena kita menghadap berdasarkan ijtihad. Nah, itu salah satu syarat sholat. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar syarat sholat. Ini yang paling penting justru mengetahui cara mengerjakannya. Al-ilmu bikaifiyatiha. Mengetahui cara mengerjakannya. Agar yang kita kerjakan itu benar-benar sholat gitu. Bukan mengerjakan sesuatu yang mirip dengan sholat. Yoga juga mirip dengan sholat. Tapi kan bukan sholat. Sekedar mirip gitu. Bagaimana caranya kita berdiri dengan benar, bagaimana caranya kita ruku dengan benar, bagaimana caranya kita sujud dengan benar, kan seperti itu. Ya, yang paling penting itu sujud. Sujud dengan benar itu syaratnya adalah syarat sujud itu dahi harus terbuka. Dahi harus terbuka. Kemudian 7 anggota tubuh itu harus menempel dengan tempat sujud. Yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Dan apa? Jari-jari kaki. Dan jari kedua kaki bagian dalam. Jari kedua kaki bagian dalam. Nah, ini 7 anggota sujud itu harus menempel di tempat sujud. Bagaimana dengan hidung? Hidung hukumnya sunnah. Hidung menempel tempat sujud hukumnya sunnah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai sholat kita itu hanya sekedar ikut-ikutan atau sesuatu yang dilakukan tanpa mengetahui ilmunya. Karena ya seperti inilah. Kita mau kerja nih di suatu tempat. Di posko umpamanya. Nah, kerja di posko ini pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kan seperti itu. Nah, sama. Kita pun ingin masuk surga, kan begitu. Nah, ingin masuk surga itu harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sama lah. Adapun berhasil atau tidaknya kita memenuhi syarat tersebut, itu tidak menjadi tolak ukur. Yang penting kita telah berusaha. Seperti itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang rukun sholat. Kalau tadi tentang syarat sholat, sekarang tentang rukun sholat. Rukun sholat itu takbiratul ihram. Ya, niat, pertama niat. Niat itu bagaimana? Niat itu harus diucapkan dengan hati. Harus diucapkan di dalam hati. Adapun mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau sekedar niat, saya niat sholat Idul Adha menjadi makmum, udah sah itu. Yang penting itu diucapkan di dalam hati. Mengucapkan niat kapan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, nah itu di dalam hati kita niat sholat. Kemudian syarat takbir apa? Syarat takbir itu ucapannya harus Allahu Akbar. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Tidak boleh Allahu Akbar, huak pakainya. Itu enggak boleh, enggak sah itu. Kemudian niat takbir. Jadi niat itu dikerjakan berbarengan dengan takbir. Kemudian berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Berdiri hukumnya wajib pada sholat fardu. Pada sholat sunnah, berdiri hukumnya sunnah. Kalau sholat sunnah, duduk juga nggak apa-apa, sah. Akan tetapi nilai pahalanya berkurang. Nilai pahalanya berkurang. Kemudian berdiri, kemudian Fatihah. Membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini juga ada syaratnya. Syaratnya huruf-hurufnya harus benar.
Yang diucapkan itu hurufnya harus benar. Jangan sampai ada huruf yang tertukar. Kalau ada sinetron bayi yang tertukar, ini juga ada dalam sholat huruf yang tertukar. Nah, kalau huruf yang tertukar itu bagaimana? Ya bahaya, mengakibatkan sholatnya tidak sah. Hati yang tertukar nggak masalah. Tapi kalau huruf yang tertukar dalam Fatihah itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah bagaimana? Berarti dia dianggap belum mengerjakan sholat. Yang rawan tertukar itu biasanya itu sin dan sod pada mustaqim. Dibacanya mustaqim, dibacanya mustaqim. Kalau bibirnya gini, itu jadinya huruf sod. Kalau sin, nah ini contoh kecil ya. Kemudian Fatihah itu harus dikerjakan dalam keadaan berdiri. Berdiri sempurna, baru membaca Fatihah. Jika Fatihah ini dikerjakan, contoh, posisinya belum berdiri sempurna, biasanya rakaat kedua biasanya. Jadi posisinya itu baru beranjak berdiri. Belum sampai menegakkan tulang punggung, dia sudah memulai bismillah. Nah itu nggak dianggap itu. Jadi syaratnya Fatihah itu harus dimulai ketika sudah mulai sempurna berdiri. Jadi ketika berdiri sudah sempurna, maka mulailah membaca bismillah. Kalau sekedar baru beranjak berdiri, tulang punggung itu belum tegak, dia memulai baca bismillah, nah itu bismillahnya tidak dianggap. Itu Fatihah itu salah satu syarat Fatihah. Kemudian setelah Fatihah, ruku. Rukun sholat ruku. Ruku itu minimal telapak tangan itu bisa menyentuh lutut, minimal itu. Posisi berdiri minimal tangan. Tapi kalau ruku itu semua orang bener lah. Setelah ruku iktidal. Nah ini iktidal itu artinya berdiri tegak ke posisi semula sebelum ruku. Jadi kalau sebelum ruku dia itu posisinya tegak berdiri dengan sudut 180 derajat. Maka ketika selesai ruku dia iktidal itu artinya berdiri tegak ke posisi semula sebelum ruku. Jadi iktidal itu harus berdiri tegak. Jika sebelum ruku dia itu berdirinya tegak. Jika dia berdiri belum tegak langsung sujud, iktidalnya tidak dianggap. Jika iktidalnya tidak dianggap berarti sholatnya batal. Harus mengulang iktidal. Itu iktidal. Iktidal itu berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, rukun sholat sujud. Syarat sujud tadi itu dahi harus terbuka, kemudian 7 anggota sujud ini harus menempel di tempat sujud. Kemudian syarat sujud tidak boleh sujud pada sesuatu yang dibawa, yang bergerak ketika seseorang bergerak. Sujud di atas mukena umpamanya, ini enggak sah. Kenapa? Karena mukenanya dibawa. Dan mukena ini ikut bergerak ketika dia bergerak. Kalau sujud di atas sejadah, ini kan sejadah nggak dibawa, diinjek. Yang fatal itu, yang sering fatal itu sujud di atas surban. Surbannya ditaruh di leher atau di bahu. Ketika sujud, sorban ini jatuh di tempat sujud. Lalu sorban ini disujudi. Itu sujudnya nggak sah itu. Karena dia sujud pada sesuatu yang dibawa, yang bergerak ketika dia bergerak. Itu syarat sujud. Kemudian syarat sholat lagi salah satunya adalah setelah sujud duduk di antara dua sujud. Nah ini duduk di antara dua sujud
ini harus duduk dengan sempurna. Jangan terburu-buru. Kemudian i'tidal, tumak ninah. Tumak ninah itu memang, tumak ninah itu artinya berhenti sebentar, berhenti sejenak. Berhenti sejenak, semua anggota tubuh itu diam pada tempatnya. Tumak ninah itu ada pada ruku, ada pada i'tidal, ada pada sujud, dan ada pada duduk di antara dua sujud. Itu harus tenang. Ketika mengerjakan ruku, minimal ruku tenang, semua anggota tubuh berada pada tempatnya, minimal dalam kadar membaca subhanallah. Ya sekitar 3 detik lah. Subhanallah, 2 detik lah, tenang gitu ya. Jadi tidak boleh ada anggota tubuh yang bergerak-gerak. Ketika ruku, kemudian ketika i'tidal. I'tidal itu berdiri seperti semula setelah melakukan ruku. Jadi ketika i'tidal itu tangan itu jangan melambai-lambai. Kalau tangan melambai-lambai ketika i'tidal, sholatnya nggak sah. Tangannya melambai-lambai tangannya. Lalu i'tidal itu ada pada sujud. Sama. Pada sujud juga minimal dia itu tenang dalam kadar membaca subhanallah. Ya minimal 3 detik lah. Jadi ketika sujud itu jangan mainin kaki, jangan mainin tangan, menceti jerawat segala, balas WA. Ya itulah, itu nggak sah itu sholatnya. Jadi yang tidak itu tenang, diam sejenak dalam kadar subhanallah, membaca subhanallah. Nggak lama sih, 3 detik paling. I'tidal itu ada pada ruku, i'tidal, tumak ninah diam, tenang sejenak. Itu ada pada ruku, i'tidal, 2 sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud itu minimal tenang. Minimal 3 detik lah membaca subhanallah. Lalu rukun sholat selanjutnya adalah tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tasyahud menjelang salam. Kalau duduk sih nggak ada syarat itu mah. Mau duduk bersila juga nggak apa-apa. Mau duduk kayak di warung kopi juga nggak apa-apa. Tapi yang paling baik adalah duduk tawarruk. Tawarruk itu ya seperti tahiyat akhir itulah. Kemudian rukun yang terakhir itu salam pertama. Salam pertama itu harus diucapkan dengan mulut. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, semua rukun sholat yang 14 itu, tadi itu ada 14 itu. Itu terbagi 3. Ada rukun qauli. Nah, ada rukun qauli. Rukun qauli itu artinya rukun yang harus diucapkan. Minimal terdengar telinga sendiri. Rukun qauli itu apa saja? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat, dan membaca salam pertama. Itu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Jadi kalau takbir ini diucapkan dalam hati, itu nggak sah. Karena takbir itu harus diucapkan dengan mulut. Kemudian ada lagi rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qalbi itu artinya rukun ucapan. Apa qalbi aja? Rukun hati artinya. Fi'ali. Dikerjakan dengan hati. Jadi kalau niat, contohnya niat itu harus diucapkan dalam hati. Jika ketika takbiratul ihram hati ini kosong dari niat, itu tidak sah. Nah, rukun yang terakhir itu namanya rukun fi'li, rukun yang harus dikerjakan dengan anggota tubuh. Kalau rukun fi'li ya berdiri, sujud, ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud, ya gerakan. Bersifat gerakan. Akhirnya di dalam sholat itu ibadah itu melibatkan 3 hal. Hati beribadah, hati dan pikiran beribadah, itu namanya qalbi namanya. Kemudian ucapan lidah itu beribadah, mengucapkan takbir, mengucapkan takbir, mengucapkan Fatihah dan seterusnya. Akhirnya sholat itu melibatkan semua anggota tubuh. Nah, itu ibadah yang paling hebat, itu adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu melibatkan semua anggota tubuh.
Ya, kayaknya Ya, waktunya sudah mau mepet. Mungkin langsung tanya jawab aja, terus langsung ditutup dari Pak Ustadz. mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang Hmm, mau nanya, ditanyain aja. ini saya mau nanya Pak, izin bertanya, untuk apa namanya, kayak sujud itu kan tidak boleh menyujud, tidak boleh dengan, Ya. tidak boleh sampai menyujud di barang-barang yang dibawanya gitu, misalnya kayak surban gitu. Nah, kalau misalnya ada orang nih, kan biasanya kalau bawa HP itu kan suka di HP-nya tuh suka ditaruh di ini loh, di apa sih, bagian bawah perut gitu tuh, kalau misalnya lagi sujud, posisi sujud kan posisi HP-nya eh, di di bawah anggota tubuh gitu posisinya. Nah, Ya. itu terbilang terbilang masih sah atau enggak gitu? Itu kalau itu masih sah. Oh, masih Yang sah. nggak boleh itu dahi, ya, dahi itu diletakkan di atas sesuatu yang dibawa, yang bergerak, yang ikut bergerak ketika dia bergerak. Contoh sujud di atas mukena itu nggak boleh. Sujud di atas surban itu nggak boleh. Karena sorbannya itu dibawa gitu. Tapi kalau HP-nya taruh di perut, perut itu bukan anggota sujud. Iya kan? Anggota sujud itu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kecuali HP-nya ditaruh di bawah lutut umpamanya. Jadi ketika dia sujud, lututnya menekan ke HP. Ya pasti disingkirkan itu HP-nya itu. Kenapa coba disingkirkan? Apakah khawatir sujudnya nggak sah? Bukan. Khawatir HP-nya rusak. Khawatir HP-nya rusak. Lebih khawatir lagi kalau HP-nya hilang ya Pak ya, diambil yang belakang Iya. gitu. Kalau HP-nya khawatir HP diambil orang, kita boleh membatalkan sholat. Dikejar malingi. Boleh itu. Jadi Islam itu agama yang logis. Mungkin yang lainnya. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. berarti saat kayak lagi pandemi gini kita sholat pakai masker gitu berjamaah di masjid itu nggak apa-apa ya Pak? Yang penting maskernya itu tidak ditaruh di dahi. Kalau maskernya ditaruh di dahi, ini nggak sah. Maskernya kan taruh di mulut. Gini. Kemudian ada salah satu video ya. Salah satu video itu salah satu ustadz mengatakan kalau sholat pakai masker, sholatnya nggak sah. Karena ada perintah ketika sholat itu harus membuka wajah. Jangan menutup wajah. Nah, ini perlu diluruskan. Larangan itu ada yang bersifat keras, ada yang bersifat anjuran. Ulama menafsiri hadis tersebut itu sebatas anjuran, bukan larangan keras. Jika larangan keras, berarti tidak sah orang yang sholat menutup muka. Akan tetapi jika anjuran, berarti tidak keras larangannya. Jika ada orang yang sholat menutup muka, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jika tanpa sebab. Jika ada sebab, ya boleh. Menutup muka ketika sholat tanpa sebab, itu makruh. Kalau sedang pandemi seperti ini ya tidak makruh karena ada sebab. Bagaimana sholat di rumah atau sholat di masjid? Karena ada sekarang kan anjuran pemerintah sholat di rumah masing-masing. Ya nggak apa-apa, bagus. Justru sholat di rumah itu jika yakin itu akan bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, maka hukumnya wajib sholat di rumah. Hukumnya jadi wajib sholat di rumah. Waktu zaman Nabi pun pernah terjadi sholat di rumah. Bahkan alasannya hanya sekedar hujan. Alasan hujan yang besar itu bisa menjadi alasan gugurnya kesunahan berjamaah di masjid.
Mungkin ada yang lainnya? Gimana teman-teman? Apa udah cukup atau ada yang mau ditanyain lagi? Sama mau ini Pak, mungkin saya mau nanya satu lagi. Kalau misalnya untuk yang laki-laki nih, kayak kan sekarang kan lagi zaman pandemi gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait yang sholat Jumat itu berarti nanti kalau semisalnya apa namanya si yang para lelakinya ini nggak bisa sholat Jumat, berarti nanti kalau dilakuin di rumah itu dia ngelakuin sholat Jumat apa ntar dirubah menjadi sholat duhur gitu Pak? Sholat duhur. Oh, Sholat duhur. Karena syarat Jumat itu berjamaah 40 orang. Jadi ketika kita tidak sholat Jumat karena suatu sebab, lalu kita sholat zuhur, itu kita tidak dianggap meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Ya karena agama menganjurkan jika Jumat ini tidak memungkinkan dikerjakan, gantilah dengan sholat zuhur. Yang salah itu enggak sholat Jumat, enggak sholat zuhur. Itu yang salah itu. Ini kan dilarang sholat Jumat. Ini gimana ini? Masa sholat Jumat dilarang? Iya, dilarang sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Dan ini pun adalah perintah syara, perintah agama. Karena memang dalam sejarah Madinah itu pernah nggak sholat Jumat. Nabi nggak sholat Jumat. Sebenarnya saya itu ingin karena kalian kuliahnya ekonomi ya. Sebenarnya saya itu ingin membahas tentang kurban itu. Bagaimana ekonomi ini kaitannya dengan Islam. Sangat 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 erat sekali. Orang Islam itu wajib kaya orang Islam itu. Kenapa? Rukun Islam ada yang namanya haji. Sekarang yang namanya haji itu kira-kira yang diwajibkan haji itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Kemudian Islam menganjurkan berkurban. Yang bisa beli kambing itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Islam menganjurkan sedekah. Yang bisa sedekah itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Nah, berarti Islam itu secara tidak langsung menganjurkan semua pemeluknya untuk kaya, untuk kuat, untuk hebat. Seperti itu. Bahkan dakwah Nabi pertama kali itu lewat dakwah ekonomi loh. Nabi itu pertama kali dakwah di Mekah. Itu dakwahnya dengan cara jalur lewat dakwah ekonomi. Jadi jurusan kalian ini sangat hebat sekali nih. Bisa menjadi jalan dakwah yang efektif. Ada orang lapar. Orang lapar itu butuh ayat Al-Quran, butuh hadis, apa butuh makanan? Butuh makan. Ya butuh makan dulu Pak, makan. Iya, nggak ada itu orang lapar butuh hadis itu nggak butuh itu. Oleh karena itu Nabi itu apa? Sampai berkata kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja sifat fakir ini membuat seseorang menjadi kufur. Kufur itu artinya tidak hanya sekedar keluar dari agama ya. Arti kufur itu bisa artinya kufur nikmat ya. Kufur nikmat itu artinya dia tidak bisa melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya gitu. Karena sifat fakir yang ada pada dirinya sehingga dia tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Itu bahaya itu. Jadi dianggap orang yang paling merana sedunia. Padahal di Indonesia itu lebih enak daripada di Palestina, Somalia, Angola, Uganda, Irak, Afghanistan. Bersyukurlah kalian berada di Indonesia. Itu hebat itu. Jurusan kalian itu hebat itu. Salah satu cara untuk membuat agama Islam itu menjadi disegani, yaitu lewat ekonomi itu. Bahasanya jauh ini sebenarnya ini. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, itu
menghancurkan sistem riba yang ada di Madinah yang sebelumnya dibangun oleh Yahudi Nasrani. Itu dihancurkan oleh Abdurrahman bin Auf. Lewat apa? Ya lewat manajemen yang baik. Sebenarnya jurusan kalian itu jurusan hebat itu. Kalau kalian pelajari fikih ya, itu yang paling banyak itu tentang muamalah. Saya punya kitabnya 15 jilid. Itu membahas tentang muamalah, tentang ekonomi. 15 jilid itu membahas tentang ekonomi, itu sampai 5 jilid itu. Kalau membahas tentang wudhu sedikit, bahas tentang puasa, haji sedikit, bahas tentang apa, nikah sedikit. Tapi kalau membahas tentang ekonomi, 5 jilid didedikasikan oleh ulama hanya membahas tentang ekonomi. Jadi jurusan kalian itu jurusan hebat itu. Apalagi kalau nanti dipelajari bagaimana caranya Abdurrahman bin Auf menghancurkan sistem riba di Madinah. Keren itu. Keren pokoknya lah. Saya pengen sharing ini sama dosen kalian ini. Ya mungkin. Ya. Ini apa namanya? Sama Ya, mungkin satu pertanyaan lagi deh terakhir. Ayo. ya. Satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau misalnya ini apa Pak? Kan tadi kan yang terkait ini ya jurusan ekonomi ya. Nah, kalau misalnya selain jurusan ekonomi gitu, itu bisa nggak? Apakah bisa memberikan apa ya manfaat yang sesuai dengan kaidah Islam gitu, misalnya apa kalau misal kayak ada jurusan dari teknik misalnya atau jurusan yang lainnya gitu, apakah bisa gitu Pak? Semua ilmu itu dari Allah. Dan Allah menurunkan ilmunya itu untuk dipelajari. Setelah dipelajari, ilmu itu digunakan untuk menguatkan agamanya. Sama Pak. Umpamanya jurusan teknik, di situ ada metalurgi. Sama, di Al-Quran ada namanya surat Al-Hadid. Bagaimana mengkorelasikan ayat dengan teknologi. Nah, ini sangat penting ini. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu bukan agama Islam itu agama yang ilmiah loh, yang sains, penuh dengan sains. Menantang semua pemeluknya, menantang semua orang-orang yang menentangnya, tunjukkan bukti sains yang kamu pelajari. Keren itu. Tadi itu teknik ya. Itu ada mempelajari tentang metalurgi. Salah satu pengolahan metalurgi yang paling umum ya, itu pengolahan baja. Pengolahan besi ya, pengolahan besi. Di Al-Qur'an ada namanya surat Al-Hadid. Surat besi namanya. Nah, di sini ada salah satu orang, dia salah satu ya ateis lah. Dia itu masuk Islam gara-gara membaca surat Al-Hadid. Membaca ayat ini, ayatnya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Ayatnya itu. Wa anzalnal hadida, dan kami menurunkan besi. Fihi ba'sun syadid, di dalamnya terdapat cara membuat senjata yang menghancurkan, wa manafi'u linnas, dan juga bermanfaat untuk manusia. Di sini Al-Quran menggunakan kalimat anzalna. Kalau kita melihat tafsir, itu anzalna ditafsiri dengan kholakona, kami jadikan. Akan tetapi tafsir kontemporer, anzalna diartikan diturunkan. Kenapa? Ya karena besi yang diolah oleh manusia saat ini itu adalah besi yang berasal dari permukaan tanah, permukaan bumi. Bukan besi yang berasal dari inti bumi. Karena untuk mengolah besi yang berasal dari inti bumi, wah, teknologi kita belum mampu. Kenapa? Karena harus menggali tanah mencapai 10.000 kilometer. Nah, ini kan nggak mungkin. Lalu bagaimana unsur besi yang ada di permukaan tanah? Oh, itu dari meteor yang turun. Nah, berarti Allah mengirim meteor yang penuh dengan unsur besi, akhirnya meteor-meteor ini diolah oleh manusia. Nah, ini di Al-Quran sudah ada anzalna. Besi itu bukan mineral asli bumi. Besi itu. Nah, ini kan akhirnya nyambung ya. Jurusan apa? Teknik. Jurusan apa? Kedokteran. Jurusan apa? Apa aja.
manajemen, ekonomi, semuanya itu semuanya dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang diturunkan, yang dipelajari oleh manusia agar dia tahu siapa yang menurunkan ilmu tersebut. Jadi kita itu kalau menurut ini Stephen Hawking ya, Stephen Hawking itu, kita itu seperti mencari remahan roti. Siapa sih orang yang mencecerkan roti ini? Jika kita ikuti remahan roti ini, maka kita akan sampai kepada orang yang ngasih roti. Nah itu kita itu sedang mencari apa? Sedang mengikuti remahan roti. Keren itu. Apapun ilmu yang kalian pelajari, bahasa Inggris bagaimana? Di Al-Quran ada nggak? Ada di Al-Quran. Bahasa apa? Apa ya? Apa aja lah, terserah lah. Sastra di Al-Quran ada nggak? Ada. Apa ayatnya? Hujurat. Nah, kalau saya sebutkan satu-satu, gue bakalnya jadi kuliah tafsir bakal. Ya mungkin yang lainnya. Oke Pak, terima kasih Pak, dari saya sudah cukup untuk pertanyaan. Ya. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau tanya lagi atau udah cukup? Sepertinya udah cukup ya. Langsung ditutup aja kali ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Terima kasih, Pak.